meter roastingnya, Robusta dan Arabica. Sama-sama dari Cibulau di ketinggian sekitar 800 meter lebih. Untuk Robustanya mungkin di ketinggian 800, sedangkan Cibulaunya mungkin di atas 1000 ya Bang ya. Mesin ini masih proses pemanasan, baik dari mesinnya dan juga tungku pembakarannya juga sudah dinyalakan. Ini sekitar 15 menit ya Bang ya. Masih proses pemanasan. Sebentar lagi kita akan sudah mulai. Oh, ini ada petunjuk di angka temperaturnya berapa? Pakai 180. Berarti setelah angka ini sudah mencapai 180, mesin ini sudah bisa digunakan. Tidak harus berpatokan pada 180 saja. Ada masing-masing orang bisa menggunakan di angka itu pun bisa 200 atau 190. Boleh diajarin Bang, kita berpengalaman aja Bang. Cukup bisnis, cukup menjanjikan.
continue. Ada oli mesinnya nggak bang? Ada oli turbo. Tidak ada oli mesin, tapi ada oli di ada olinya di ini saja. Ini olinya berapa liter bang? Berapa liter dan diganti berapa bulan sekali? Pemakaian berapa? Kalau dia misalnya dia masih tinggi, makanya diganti. Oh, kalau masih bagus nggak usah diganti. Dia kan juga rumah jadi itu yang dalam. Oh, kalau masih tinggi nggak usah diganti. Kalau gue udah rendah, kalian diganti. Nah, sudah warna baru diganti. Per liternya berapa bang? Kita Pakai oli motor ya bang ya? bukan beda. Beda ininya sih kentalannya. Perkataannya beda. Oke. Harganya yang waktu itu kalau perawatannya dia kalau setiap 1 bulan Ini bearingnya harus diganti atau dibersihkan. dikasih rumah lagi Dikasih pelumas setiap 1 bulan. sampai gimana ininya gimana banyaknya waktu kalau misalnya 2 minggu banyak udah dikasih sampai kali. Oh, oke. Awet fungsinya. Jadi perawatannya sangat mudah. Umur mesin ini udah cukup lama. Jadi kalau ngitung-ngitungin untuk break-even point-nya sudah dapat ya. Gitu. Suara mesinnya juga nggak terlalu kasar ya. Jadi kalau berbisnis roasting di perumahan yang padat penduduk juga tidak akan mengganggu warga setempat. Dan juga for your information bahwa ini juga ada pembuangan udaranya yaitu ke atas ya, dan disalurkan ke tempat yang cukup aman. Sedangkan ampasnya dia akan jatuh di sini. Seperti itu. Sudah mendekati ke 80 dan ini sudah mulai kita masukkan. Oke, kita mulai masukkan ya, sesuai dengan kesepakatan tadi 180. Sebentar lagi akan dibuka tombolnya. Oke. Sudah masuk semua, ditutup kembali. Ditutup. Ini fungsinya apa bang? Oh, ini blower untuk membuang udara. Jadi udaranya dibuang dulu karena supaya suhunya jangan terlalu panas sekali. Ini memang agak sedikit unik. Tergantung kita bisa mengatur, memainkan alat ini ya dengan sebaik-baiknya sehingga akan menghasilkan roasting yang sangat sangat enak. Ya, kembali lagi turun. Binnya masuk, bin dalam keadaan dingin, otomatis suhunya juga akan turun. Demikian cara kerjanya ya.
dia akan bunyi krak krak krak, nah seperti itu kira-kira. Kopi pun sama seperti itu. Jadi bisnis roasting merosting ini salah satu keunikan, pekerjaan yang sabar, tapi menghasilkan cuan yang cukup lumayan ya. Coba bayangkan per hari sekitar 20 kilo ya. Minimal itu 20 kilo minimal sehari ya, dikali 30.000. Di sini masih 30.000, tapi di beberapa tempat angkanya itu sudah di atas 40-an gitu ya. Jadi hal yang lumayan ya. Sedangkan biaya untuk maintenance-nya sebulan kira-kira berapa Bang? Paling juga kalau misalnya yang sempet sebulan juga nggak akan habis. Nggak akan habis. Cuma beli 3.000 doang bisa nyampe berapa bulan tuh. Oh, Operatin aja si bearing itu. oh oke. Jadi biayanya cukup ringan ya untuk pertama untuk maintenance-nya, dan juga mungkin gas ini ya, ini untuk berapa banyak roasting Bang? Itu per 60 kilo. Per 60 kilo satu gas ini ya. Jadi sangat irit, efisien sekali ya. Ini panas mesinnya juga sudah terlihat. Kalau dilihat dari cerobong asapnya juga. Perubahan warna. Dan kita bisa melihat ini ada kaca pengintip. Nah, ini ada perubahan warna di biji kopi tersebut ya. Ini bisa dilihat. Dan kedua, untuk mengetahui bahwa biji kopi ini sudah mendekati masak, ini juga ada alatnya. Ini ada alatnya, namanya apa Bang? Hah? Checker. Nah, ini ada checker ya. Nah, seperti ini. Nah, itu. Nah, itu namanya checker. Untuk mengkontrol per sekian menit ya. Ya. Mengontrol aroma, tapi juga jangan lupa bahwa suara crack tersebut juga sangat-sangat teliti dan menentukan bahwa kopi tersebut akan sudah siap untuk diangkat. Ini suhu di ruangan ini sudah mulai terasa ya. Perubahan warnanya sudah mulai terlihat dan sudah mulai harum biji kopinya. Oke, sudah bunyi crack tadi. Kalau seandainya, nah ini suara-suara cracknya beberapa kali sudah mulai terdengar.
Tinggal beberapa saat lagi kopi akan dilepas dari tungkunya. Nah ini suara. Nah ini kalau bisa didengarkan suara cracknya lebih banyak lagi. Artinya kopi sudah mulai mengembang, sudah mulai ke posisi matang. Nah, blower atau pendingin kopi sudah mulai dihidupkan. Oke, kopi sudah dilepas. Ini proses cooling. Totalnya berapa menit, Bang? 8 menit. 8 menit. 8 menit kurang. 8 menit kurang ya. Kalau proses cooling ini berapa lama, Bang? Harusnya kalau mesinnya masih bagus dia 3 sampai 4 menit. 3 sampai 4 menit. Ya, kalau mesin yang fresh masih baru ya. Masih baru ya. Itu kan mesinnya udah lama, Sudah agak lama, jadi butuh waktu sekitar sekitar 6-7 menit. 6 sampai 7 menit untuk proses coolingnya. Nah, tapi setelah proses cooling ini selesai, kopi ini tidak boleh langsung diseduh karena sangat berbahaya. Kenapa begitu? Karena pastinya kopi ini masih ada gasnya yang sangat tinggi. Ya, jadi dianjurkan minimal itu sekitar 8 jam. Begitu ya, Bang ya? 8 jam baru bisa dikonsumsi oleh kita. Ya, jadi jangan sekali-sekali kopi yang baru di roasting langsung diseduh atau langsung di grinder lalu dibuat minuman kopi. Pasti akan kembung. Ya, jadi sahabat harus hati-hati. Jadi tunggu, yang paling bagus adalah minimal sekitar 8 jam. 8 jam biarkan ya. Apakah perlu ditutup? Ya ditutup juga tidak apa-apa. Maksudnya wadahnya ditutup boleh selama 8 jam itu. Nah ini sekarang kita masukin proses yang robusta. Waktunya akan sama. Lebih lama ya? Dia lebih lama. Waktunya lebih lama. Sekitar berapa menit, Bang? Ini 2 kilo ya sekitar 12 menit. 2 kilo ini sekitar 12 menit. Ya, roastingnya akan Yang medium to dark ya. medium to dark ya. Karena memang kalau robusta itu paling enak itu medium to dark ya. Karena kalau seandainya sahabat suka dengan kopi ya, Vietnam Drip ya itu memang nikmat sekali kalau kita menggunakan yang robusta yang medium to dark ya. Cuma boleh di apa istilahnya mungkin di blend gitu ya. Boleh, tapi arabikanya jangan terlalu banyak karena ketika minuman itu mengandung susu kita harus menghindari asamnya itu ya. Jadi supaya di lidah kita itu rasanya tetap lezat gitu ya, nikmat. Oke, ini masih proses cooling pendinginan, sedangkan yang robusta proses Drying kata pemberian makanan air. oke, jadi drying, jadi airnya diangkat dulu, dipanaskan, airnya diangkat dulu ya. Depan ada drying, yellowing, ada drying, yellowing, browning. Biasanya browning dia mulai mau matang ya. Oke, ini bahasa-bahasa apa namanya ketika roasting ya.
Jadi ada beberapa tahapan yang memang mesti dilewati. Ini masih proses menunggu. Warnanya bagus ya. Padahal biji kopi ini sudah hampir 4 tahun saya simpan. Memang ketika itu belinya banyak sekali dan tidak untuk dijual, hanya untuk kebutuhan pribadi. Jadi saya selalu datang ke sini kalau sudah habis roasting. Nah, hari ini saya roasting yang kesekian kali. Itu sudah 4 tahun yang lalu. Oke, masih proses. Ini memang biasanya itu ada ampas-ampas kopi yang memang jatuh di proses ketika mendinginkan kopi. Tapi nggak usah khawatir, nanti dia secara otomatis mesin ini akan membersihkannya sendiri. Ini disebutnya kulit ari ya, dari biji kopi yang sedang proses roasting. Jadi ketika robusta dimasukkan, posisinya sekarang 136 temperaturnya. Belajar roasting tidak terlalu sulit memang, tapi juga mesti dipraktekkan ya. Oke, proses cooling sudah selesai. Sekarang packing. Beautiful color. Untuk yang Arabica sudah selesai packing, tapi jangan langsung ditutup. Biarkan sekitar berapa menit Bang biasanya? Dia tidak boleh ditutup. Sampai paling juga Setengah jam. benar-benar dingin. Jangan ditutup. Biar dia dingin dan CO2-nya tidak CO2-nya saat ini terlalu besar.
Oke. Cukup bagus warnanya. Kita biarkan supaya benar-benar dingin. Tapi ingat sahabat, 8 jam kemudian baru bisa dinikmati. Sekarang proses yang selanjutnya yang robusta. Waktunya lebih lama. Waktunya lebih lama Jadinya karena juga lebih keras dibanding ya, karena robusta itu bijinya lebih keras dibanding dengan arabica. Jadi prosesnya lebih lama dan juga karena juga ke medium to dark. Jadi prosesnya lebih lama. Karena waktu yang dibutuhkan cukup lama, ya, panasnya, suhunya. Diturunkan. Bang, kalau ada yang bertanya, kira-kira kopi yang sudah di roasting gini, kira-kira berapa lama dia awet? Oh, tergantung kita ini buka tutupnya packing kita. Kalau kita sering buka tutup packing ya paling 23 hari aromanya. Oh, Itu aromanya dia cepat hilang. dia akan hilang dia aromanya. Kopinya
rasanya masih bisa diseduh. Kopinya sih masih layak untuk dikonsumsi ya, tidak expired ya. Tapi memang lebih freshnya yaitu ketika di bawah 25 hari. Untuk itu saya sarankan untuk sahabat, nah ini sudah mulai dibuka, warnanya lebih pekat, maka disarankan untuk sahabat sebaiknya kalau membeli biji kopi yaitu yang masih roastingannya masih fresh ya, langsung datang ke tempatnya. Kalau ini di jalan di Pemokolan, di Pemokolan 4C ya. Jadi kalau sahabat dari Soekarno Hatta ya, lalu ada gang yang namanya Riung Bandung, sahabat masuk lewatin Riung Bandung itu kira-kira sekitar 2,5 kilo. Nama tempat kopinya adalah Palasari Kopi ya. Di Palasari Kopi itulah ada Bang Erwin, pakar kita. Silakan kalau yang ingin berminat membeli, silakan. Makanya disarankan untuk tidak membeli terlalu banyak ya, supaya kecuali memang bisnisnya besar, cukup besar bisnisnya, silakan. Karena ya tadi itu disarankan 25 hari itu waktu kita mengkonsumsi akan lebih fresh sekali. Ini masih proses cooling, warnanya pekat karena medium to dark robusta. Saat ini harga kopi robusta itu kalau green bean itu sekitar 35.000 sampai 60.000 harga green bean-nya. Sedangkan arabica itu harga green bean-nya sekitar 100.000 sampai 200.000. Itu harga green bean-nya. Jadi sahabat bisa hitung-hitungan tuh. Kalau ngerostingnya per kilonya sekitar 30.000, harga green bean-nya berapa. Jadi kalau sahabat mau jualan kopi, nah bisa hitung-hitungan. Berapa kira-kira sahabat menjual kopinya. Boleh nggak dijual 1 juta? Silakan aja. Gitu. Tapi ya minimal sahabat ketika menjual kopi tersebut ya harus mempunyai prinsip-prinsip dasar yang amanah ya dan jujur. Proses cooling masih terus berjalan.
Proses cooling masih berjalan. Selesai, kita buka. Proses sudah selesai untuk yang robusta. Wah, cantik sekali warnanya. Wah, ini kira-kira harus minum bersama teman-teman nih. Kalau enggak habis. Insya Allah berkah kalau kita minum kopi bareng para sahabat. Mesinnya proses pendinginan mesin nggak boleh langsung dimatikan, sahabat, sampai benar-benar suhunya turun. 70 derajat. Dia otomatis turun. Kita mati. Dia otomatis turun, dia turun ininya. Oh, dia turun kan? Dia turun. Ketika prosesnya sudah selesai, mesinnya otomatis turun sampai 70 derajat. Kita mati. Baru setelah itu kita matikan. Itu ya, jadi nggak boleh langsung dimatikan karena akan merusak mesin. Itu prosesnya dan setelah itu selesai. Ya, tinggal tadi bahwa kopi ini tidak boleh langsung diseduh. Ya, tunggu sekitar minimal 8 jam baru bisa dinikmati setiap butiran kopi ini. Masih proses pendinginan sampai angkanya di 70. Day 2. Kita coba bikin Aerofresh menggunakan biji kopi yang sudah di atas 8 jam. Kalau udah matang ini Ini lagi persiapan alat-alatnya. rusak diginiin biar nanti sudah gedol ini.
yang bikin melukis senja ini bisa meledak. Ini kita coba bikin aerofresh. Airnya sedang dipanaskan. Pakai berapa? Kopinya 30 gram. Ada 30. Ini Arabica 31, pakai 31. Udah apa nanti lagi kalau udah matang paling Kita menggunakan peralatan yang sangat sederhana. Kita akan buat aerofresh. Masih menunggu airnya masak. Di sini juga jual biji-biji kopi yang siap. Ini biasanya teman-teman yang nitip setelah di roastingin lalu titip jual di sini, dia pakai macam-macam mereknya, merek dagang. Airnya sudah selesai. Ini proses buat nge-flash aja biar nggak bau kertas. Oh, biar tidak bau kertas yang ini. Prosesnya sih sebenarnya hampir sama dengan bikin 360 ya. Ya, jadi sambil nunggu dingin, giling kopi. Oke. Nah, ini kopinya di grinder pakai ukuran berapa? Di sini nomor 2. Nomor 2. Ya, ngejarnya antara medium ke fine. Oke. Tadi 31 gram. Ya, 30 kali banyak, nggak apa-apa lebih 1 gram. Oke. Oke, sudah selesai proses. Sangat cukup halus ya. 2 gelas ini. 30 gram itu sebenarnya untuk 2 gelas. Ini proses apa? Apanya? Ini proses apa? Dimasukin ke Masukin ke chambernya. chambernya. Tunggu lagi sampai airnya kira-kira 90 derajat. Oke, ini air juga ada standarnya sekitar 90 derajat. Ya. Tadi kan cukup dingin. Cukup panas. Itu ada kaki siapa itu? Oke, tadi airnya sudah dibuang. Masih menunggu proses sampai 90 derajat.
Oke, ini Bismillah. nah ukurnya agak unik ya, 90 derajat dengan menggunakan telapak tangan. Tapi ini udah pakar, jadi dia udah tahu bahwa ini 90 derajat. Tapi yang paling bagus adalah kita harus menggunakan termometernya khusus ya. Oke, Selanjutnya masukin isi aja penuh. airnya diisi penuh. Agak membedakan untuk membuat P60 ya. Kalau P60 langsung larut ke bawah, kalau ini sengaja dibuat penuh. Prosesnya seperti ini. Airnya kira-kira berapa mili? Penuh aja, Sesuai ini aja. sesuai tempatnya ya. Diaduk selama 10 kali, sebanyak 10 kali. Diaduk supaya lebih merata. 10 kali silakan. Dan itu tunggu selama 1 menit. Oke, kita tunggu selama 1 menit agar proses ekstraksinya terjadi. Nah ini lihat, ini kremanya terlihat. Tunggu. Aduk lagi 10 kali lagi. Aduk lagi untuk memastikan 10 kali lagi. Oke, biasanya sampai berapa kali? 3 kali. 3 kali sambil ditunggu ya? Iya. Per sekian menit? Per sekian Semenit detik? sekali. Oh, Semenit sekali, ya, menit aduk sekali. 10 kali, 3 kali. Oke, 1 kali lagi. 10 adukan ya. Iya. Oke, Itu tutup. kemudian ditutup. Tadi ditutupnya dengan menggunakan filter yang sudah direndam pakai air panas ya. Nah iya. Dialirkan air panas. Tekannya pelan-pelan aja. Dan ini juga ditekan pelan-pelan. Jadi dia seperti ngepres gitu ya. Iya. Hidrolik sebenarnya. Iya, hidrolik. Ya ini yang agak sedikit membedakan antara V60 sama Aeropress. Ini sorry karena sudah mulai Karetnya jelek. karetnya sudah mulai jelek. Jadi sebenarnya dia bisa dibikin sekaligus ya, 30 untuk air tadi berapa? Airnya sepuluh ini aja, 1 full chamber aja. Ini kira-kira berapa mili ya? Soalnya kalau buat 15 gram itu 225. 225? Karena Oh. 30 jadi nggak keisi semua. Oke, 225 itu 225 mili. Iya. Itu untuk 30 gram. Dengan Kalau titik 15 gram 225. Oke, sorry. Kalau 30 berarti kurang soalnya keisi sama kopi. Oke. Dengan titik didihnya itu sekitar 90 derajat. Ya, karena kopinya fulus. Oke. Tekan aja sampai habis. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai barista
memang agak unik ya bermain di kopi. Dan penyajiannya juga macam-macam, teknik penyajian kopi. Tinggal tambah lagi air Dan sekitar 100 Dan ini tambah lagi air sampai 150 ml lah. agar supaya tidak terlalu kental. Ya. Udah selesai. Dan ini sudah selesai dan bisa untuk dinikmati. Wah, kita cobain ya rasanya. Dan kalau kopi-kopi seperti ini disarankan tidak menggunakan sugar ya, tidak menggunakan sugar. Jadi sebenarnya sudah dapat dari manisnya biji kopi tersebut, istilahnya fruity. Supaya juga untuk menjaga kesehatan kita ya, ngopi boleh, sehat penting, itu slogan kita. Nah, kita nyobain ya. Ya, kita bisa menggunakan alat-alat sederhana sebenarnya, dan banyak alat-alat yang variatif ketika kita menyajikan kopi manual brew. Cuma bagi-bagi aja. Nah, ini kita bagi-bagi selera. Ini menikmati kopi di sore hari itu, wah, bersama para sahabat, wah, ajib. Kopi ini minuman yang selalu trendy ya dari zaman ke zaman. Ya, dan kopi sekarang muncul dengan varian yang macam-macam, lalu juga teknik pembuatan, campuran juga yang sangat-sangat apa istilahnya, luar biasa ya. Oke, selamat kopi.